Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Di depan saya ada drive rack lagi, ini Behringer DCX 2496. Kemarin ada yang nanya, Pak, itu ngeset ini ya, dynamic EQ ini bagaimana caranya? Jadi kalau kita mau ngeset dynamic EQ ini, kita harus mulai dari menu sebelumnya. Coba ya, saya dari depan dulu deh. Ini kan menu untuk input. Ya. Kebiasaan ini pastinya ini gain subwoofer lagi ditambah-tambahin. Sampai plus 4,9 Ri. Dan kamu Ri. Paling ngebul. Oh enggak, ini full range-nya ini. Ngapain full range-nya ditambah Ri? Aneh-aneh wae. Oke, ini crossover. Kemudian ini pemirsa bisa lihat di sini EQ-nya di flat. Ini seolah-olah seperti ada menu yang kedua dari EQ itu. Padahal ini dynamic EQ. Ini saya on kan. Ya, ini saya coba on, kemudian saya setel misalnya untuk vokal saya sebentar. Di sini saja. Gainnya saya buat anggap begini. Oh, ini Q-nya kegedean. Coba kecilin sedikit. Saya nggak seneng kalau dynamic EQ ataupun apa itu bawa tetangganya. Suara yang nggak enak buat vokal itu sengak, kata orang Jawa itu ada di sini. 4 kilo, 5 kiloan. Oke. Itu udah 5,1 ya. Nah, ini nanti berkaitan. Nah, pemirsa bisa lihat di sini di menu ini ya. Itu tadi kita buat dia ya, kita buat seperti ini di frekuensi ini 4,47 kHz. Kemudian gainnya di minus 5,1. Q-nya ini adalah lebar daripada area yang mau kita tekan. Area yang kita mau tekan itu dengan Q berapa ini? 2,9. Wah, mata saya udah plus susah kalau nggak digedein. Oke. Jadi kita bisa lihat ininya sudah tidak lurus lagi, tapi dia ada nekuk ke bawah sedikit. Nah, kita coba. Saya udah colokin mikrofon ke sana, ke preamp ini DS1, si DS1 yang masuk ke dalam sini. Nah, itu tadi udah dipasang limiter juga, cek. Jadi kalau saya ngomong kelebihan, cek, itu pasti klip di sana. Cek, ya limitnya nyala. Tapi di sini ada yang aneh, harusnya ini meter ini jalan. Tuh lihat, pemirsa bisa lihat, waktu saya bicara itu meter ada gain turun-turun. Cek di situ. Ya, ada gain turun-turun di sana. Nah, itu berarti sudah menandakan si kompresor ini bekerja. Tapi ini khusus kompresor hanya untuk area seputar 4,47 kHz tadi yang sudah kita set di menu sebelumnya. Jadi kembali ke menu ini ya. Itu khusus hanya untuk area seputar itu dengan Q hanya 2,9 begitu. Jadi ya, sekali lagi ini bisa lihat itu gainnya bekerja di sana ya, naik turun. Jadi begitu frekuensi seputar 4,47 dirasa berlebih oleh si dan Q ini, maka dia akan turun. Nah, pemirsa, Anda tahu ini didapat dari mana menu seperti ini? Menu seperti ini sempat Behringer juga buat seperti untuk rekaman studio. Jadi itu dibagi-bagi di cross begitu, setiap frekuensi ada high, mid, dan low. Itu kemudian kita bisa terapkan kompresor ini pada masing-masing area itu. Pemirsa tahu, setiap hari kita juga mendengarkan suara yang sudah dikompres itu. Contohnya apa? Stasiun TV. Stasiun TV itu ada yang dipecah jadi 4 band, ada yang dipecah jadi 5 band suaranya. Dan masing-masing kompresor itu akan bekerja sesuai dengan area yang sudah ditentukan. Jadi kalau itu berlebih, dia akan mulai ngompres. Nah, ini yang harus kita belajar lebih lanjut. Nanti
satu kali kita akan praktek ini, ya. Di sini kita hanya melihat saja dulu supaya kita paham, dan ini sudah menjawab pertanyaan seorang pemirsa yang bertanya bagaimana menggunakan Dynamic EQ ini. Baik, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam Sound Profesional Indonesia.